Sebagian besar dari kita pasti sudah tahu suara binatang ini. Sebagian dari kita malah pernah atau sering melihat wujud pemilik suara cempreng ini. Jika kamu sedang berjalan di malam hari, kemudian tiba-tiba melihat makhluk kecil berwarna abu-abu berjalan cepat menyusuri sudut pembatas jalan atau menembus rumput dan dedaunan yang berguguran, kamu mungkin akan mengira itu adalah tikus. Tetapi binatang ini sebenarnya adalah curut. Apakah mereka berbeda? Secara taksonomi, ya, mereka berbeda. Dalam video kali ini, kita akan membahas mereka. Ini adalah mamalia kecil dari famili Soricidae. Di negara berbahasa Inggris, mereka disebut shrew. Tapi di Indonesia, kita menyebut mereka curut atau nying-nying. Meskipun terlihat seperti tikus, curut bukanlah pengerat. Mereka lebih berkerabat dekat dengan mole atau tikus tanah. Nah, mole juga sebenarnya bukan tikus. Tapi karena penampilan mereka seperti tikus, mereka sering dikira tikus. Padahal bukan. Mole ya mole. Anyway, curut adalah mamalia karnivora atau lebih tepatnya insektivora kecil dari famili Soricidae yang beranggotakan lebih dari 385 spesies. Secara sepintas, kebanyakan spesies curut terlihat mirip dengan moncong runcing, tubuh ramping, dan warna yang keabu-abuan. Tapi mereka menunjukkan keragaman perilaku yang disesuaikan dengan habitat dan ekosistemnya. Meskipun mereka merupakan mamalia yang umum dan tersebar luas, tidak semua orang pernah melihat mereka. Bahkan hanya sedikit yang mengetahui kebiasaan dan adaptasi unik dari mamalia yang mungil ini. Curut terlihat kecil dan tidak berdaya. Tapi sesungguhnya, mereka adalah salah satu mamalia predator yang paling rakus di planet ini. Populasi mereka melimpah dan tersebar luas di berbagai habitat di seluruh benua, kecuali Antartika. Di benua Eropa sendiri, khususnya di wilayah UK, diperkirakan ada sekitar 50 curut per hektar di hutan, dengan populasi seluruh negara lebih dari 40 juta ekor. Dengan populasi sebanyak itu, kenapa mereka jarang terlihat? Apa rahasia curut? Jika kamu pernah melihat curut, kamu termasuk orang yang cukup beruntung. Karena meskipun sering terdengar suaranya, tidak mudah menemukan mamalia kecil ini. Kemungkinan terbesar adalah karena kebanyakan spesies curut adalah nokturnal. Mereka aktif di malam hari. Tapi ketika kamu ketemu dengan seekor curut, kamu akan melihat kalau ia bergerak dengan cepat, tapi dengan gerakan yang kikuk dan tersentak-sentak. Ini bukan karena kamu menakutinya, tapi memang gitu sifatnya. Curut seperti menjalani hidup di jalur cepat. Kalau curut bisa nyetir mobil, ia mungkin selalu ada di lajur kanan. Curut ibarat mamalia Fast and Furious. Di sebuah universe berbeda, Dom Toretto mungkin menganggap curut sebagai keluarga. Mengapa demikian? Karena curut seperti sedang dalam pengaruh kafein tinggi. Detak jantung tiap spesies curut bervariasi antara 800 hingga 1000 kali per menit. Curut Etruria, yang juga merupakan salah satu mamalia darat terkecil di bumi, memiliki detak jantung yang dapat mencapai 1500 detak per menit. Jauh lebih cepat dari kebanyakan mamalia, bahkan lebih cepat dari burung kolibri, yang memiliki detak jantung rata-rata sekitar 1200 detak per menit. Selain itu, curut tercatat melakukan rata-rata 12 gerakan tubuh per detik. Mereka sering sekali bergerak, bahkan ketika tidur, meskipun sedikit berkurang. Karena pergerakan yang sering dan cepat ini, mereka otomatis memiliki metabolisme yang tinggi, yang berarti mereka harus sering makan banyak atau banyak makan. Kehidupan kebanyakan spesies curut adalah perjalanan konstan dalam pencarian makanan. Mereka harus makan hingga sebanyak 2 kali berat badan mereka setiap harinya, atau mereka akan mati. Kebutuhan akan makanan yang terus-menerus ini telah menyebabkan beberapa spesies mengadaptasi kebiasaan atau perilaku yang aneh, menjijikan, dan indah. Karena pola makannya, curut harus menemukan dan menaklukkan mangsanya dengan cepat. Tapi mereka memiliki penglihatan yang buruk. Bahkan,
Beberapa spesies hanya akan mengembangkan penglihatannya ketika mereka remaja. Maka dari itu, banyak video yang menampilkan induk curut dan barisan anak-anak curut di belakangnya. Belum lagi, mereka seringkali ditemukan menetap dalam daerah yang gelap, sempit, dan penuh rintangan. Bagaimana mereka menjalani hidup mereka? Banyak sumber menyebutkan kalau beberapa spesies curut mampu menggunakan ekolokasi. Suara cuitan mereka akan menghasilkan gelombang sonar yang dapat membantu mereka bernavigasi, seperti kelelawar. Suara berdecit mereka sering diasumsikan sebagai ekolokasi. Namun, bukti-bukti ini masih bersifat anekdot. Sebuah artikel di jurnal Biology Letters menyebutkan bahwa panggilan atau cuitan curut dapat menghasilkan pantulan gema yang berguna untuk menggambarkan sebuah area dari jarak dekat, membantu curut yang nyaris buta untuk bernavigasi di kegelapan malam. Tapi belum ada bukti yang akurat kalau ekolokasi ini dapat digunakan untuk mencari mangsa. Sebaliknya, curut lebih mengandalkan kumisnya yang panjang dan sangat sensitif. Kumis ini disebut vibrissae. Menurut sebuah penelitian yang diterbitkan dalam Philosophical Transactions of the Royal Society B, curut Etruria berburu dengan menggerakkan moncongnya berulang kali. Gerakannya ke semua arah, kiri kanan atas bawah maju mundur. Kemudian ketika kumisnya merasakan mangsanya, curut akan menyerang dengan cepat dan tepat. Tapi bagaimana jika mereka salah dan malah menyerang benda-benda asing yang terdeteksi oleh kumis? Bukankah akan membuang energi yang berharga? Untuk menjawab pertanyaan ini, para peneliti melakukan eksperimen yang unik. Jadi dalam sebuah eksperimen, peneliti meletakkan dua benda dalam kondisi alami curut. Satu benda adalah mangsa tiruan, yaitu replika jangkrik yang terbuat dari plastik. Satu benda lagi adalah objek plastik random dengan ukuran yang sama. Curut akan menyerang replika jangkrik plastik, tetapi tidak menyerang benda plastik lain yang berukuran sama. Tapi jika plastik random tersebut ditambahkan bagian tubuh seperti kaki belakang jangkrik, maka curut juga akan menyerang benda plastik berkaki jangkrik tersebut. Penelitian tersebut membuktikan kalau vibrissae alias kumis curut sangat penting dalam pengenalan mangsa. Tak ada mata, kumis pun jadi. Kamu bisa menemukan banyak video di YouTube yang menampilkan curut yang menyerang tikus, kalajengking, ular, dan makhluk besar lainnya. Spoiler alert, curut akan menang. Ini karena banyak spesies curut yang dilengkapi dengan bisa. Penelitian telah menemukan bahwa beberapa spesies curut memiliki cukup bisa untuk membunuh 200 ekor tikus kecil. Beberapa curut juga menggunakan bisa ini untuk sebuah perilaku yang disebut life hoarding atau penimbunan mangsa. Penimbunan mangsa, kedengarannya biasa aja ya, tidak terlalu berbahaya. Kedengarannya aja, karena pada kenyataannya perilaku ini memiliki banyak kesamaan dengan film-film horor yang pernah kamu tonton. Mungkin kamu pernah dengar atau pernah menonton Hostel, salah satu film horor atau slasher favorit saya. Curut memang tidak memiliki taring berongga seperti yang dimiliki ulat berbisa. Tetapi curut memiliki kelenjar bisa dalam gusinya yang memungkinkan air liur mengalir bersama bisa ketika mereka menggigit calon mangsa. Nah, ketika curut bertemu dengan calon mangsanya, curut akan menggigit dan membiarkan air liur berbisa mengalir ke dalam luka gigitan. Jika calon mangsanya lebih besar, mereka akan menggigit beberapa bagian tubuh yang berbeda, memperbesar jangkauan dan efek liur berbisa mereka. Bagi calon mangsanya curut, ini adalah awal dari sesuatu yang sangat buruk. Bisa dari air liur curut akan melumpuhkan calon mangsa, tetapi tidak sampai membunuh mereka. Calon mangsa akan tetap hidup. Curut kemudian akan memindahkannya ke sebuah ruangan di sarangnya, menimbun persediaan makanan jika ada perburuan yang tidak sukses di lain hari. Untuk curut yang harus makan terus-menerus, ini berarti makanan segar selalu siap tersedia. Tapi bagi calon mangsanya, ini seperti menunggu hukuman mati. Kamu telah melihat calon mangsa yang lain yang juga lumpuh telah dimangsa.
Kamu juga tahu kalau kamu akan mati. Tapi kamu nggak tahu kapan. Kamu cuma bisa menunggu dalam kesuraman.